Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Anakku sekalian, semoga kalian semua selalu sehat dan semangat dalam mempelajari agama Islam. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi bab kedua tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman, yaitu cabang-cabang keimanan. Baik anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik kalian semua diharapkan dapat menjelaskan makna syu'abul iman, pengertian, dalil dan macam serta manfaatnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, pengertian, dalil serta manfaatnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu, dan kalian nanti akan Bapak berikan sebuah presentasi atau permasalahan kaitannya tentang cabang-cabang keimanan, tentang permasalahan keimanan di masyarakat kita. Ini sebagai mengimplementasi dari syu'abul iman, pengertian, dalil serta manfaatnya. Oke, sebelum itu kita membaca dalil dari surat Al-A'raf kaitannya tentang syu'abul iman. Allah katakan di dalam suratnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Tuhanmu adalah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy-Nya. Dia menutupkan malam kepada siang, dia mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, dia ciptakan bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian dalil tentang syu'abul iman, sebagaimana hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya'u syu'batu minal iman. Rawahu Muslim. Bahwasanya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 77 cabang. Dan cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Sedangkan cabang yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, dan al-haya'u minal iman, dan malu itu sebagian dari iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian anak-anak sekalian, juga dari hadis ini, dalil dari hadis Ibnu Majah, dalil hadis Ibnu Majah, bahwasanya an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Bahwasanya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu tambatan hati, yaitu keyakinan dalam hati, wa qaulun bil lisan, yaitu ucapan lisan, dan amalun bil arkan, dan adalah sesuatu perwujudan dari perbuatan kita. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, apa sih pengertian dari syu'abul iman itu? Syu'abul iman itu adalah sebuah cabang-cabang keimanan. Bahkan di dalam para pendapat
ada menurut para ulama hadis, ya. Pertama dari Imam Baihaqi, bahwasanya Syu'abul Iman, ya, Imam Baihaqi mengatakan ada 77 cabang. Kemudian dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kitabnya Fathul Bari fi Syarh Al-Bukhari mengatakan ada 69 cabang keimanan. Oleh karena itu, menurut pendapat Imam Al-Ghazali, ya, rahimallahu taala, bahwa iman ada 77 cabang. Ya, 77 cabang, ya, yang bisa kita bagi. Yang pertama tadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Yang pertama, iman cabang kaitannya tentang hati. Di sini para ulama membagi ada 30 cabang hati yang berkaitan tentang permasalahan di cabang iman kaitannya hati. Yang kedua ada amalun bil arkan, yaitu tentang cabang, ya, perbuatan, ya. Cabang perbuatan di sini kaitannya iman cabang anggota badan, ya, ini ada 40 cabang. Kemudian yang terakhir adalah qaulun bil lisan, yaitu cabang yang kaitannya tentang lisan. Ya, iman yang kaitannya tentang lisan di sini ada 7 cabang. Berarti kalau kita jumlahkan, ya, di dalam Syu'abul Iman, cabang-cabang keiman di sini adalah jumlahnya ada 77 cabang. Oleh karena itu kita bisa melihat 30 cabang yang kaitannya tentang hati. Kita baca sama-sama dari urutan pertama ada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat adalah beriman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima adalah beriman kepada qadar dan qadarnya. Yang keenam adalah beriman kepada hari akhir. Yang ketujuh adalah beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Yang kedelapan adalah beriman kepada manusia, ya, beriman bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yang ke-9 bahwa kita beriman bahwasanya orang beriman akan tinggal di surga, ya, sedangkan orang kafir tinggal di neraka Allah. Yang ke-10 adalah mencintai Allah. Yang ke-11 adalah membenci karena Allah. Yang ke-12 adalah mencintai Rasulullah. Yang ke-13 adalah ikhlas tidak riya, menjauhi sifat-sifat munafik. Yang ke-14 adalah bertaubat kepadanya, menyesali atas perbuatan dosa dan maksiat. Yang ke-15 adalah takut kepada Allah. Yang ke-16 adalah selalu mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah. Yang ke-16 selalu, yang ke-17 adalah tidak berputus asa karena rahmat Allah. Yang ke-18 adalah syukur nikmat. Ke-19 adalah menunaikan amanah. Ke-20 adalah sabar. Yang ke-21 adalah tunduk, tawadu, menghormati yang lebih tua. Yang ke-22 adalah kasih sayang, mencintai anak-anak kecil. Yang ke-23 adalah ridho terhadap takdir Allah. Yang ke-24 adalah tawakal. Yang ke-25 adalah meninggalkan sifat takabur, menyombongkan diri. Yang ke-26 tidak dengki dan tidak iri. Yang ke-27 merasa malu. 28 tidak mudah marah. Yang ke-29 tidak menipu, tidak suudzon, dan tidak merencanakan keburukan pada siapapun. Yang ke-30 meninggalkan atau menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta kepada harta bahkan jabatan. Nah, ini kaitannya cabang hati, ya, yang kaitannya akidah, niat dan hati. Kemudian dari cabang hati tadi ada 30 cabang. Kita masuk ke dalam cabang yang kaitannya tentang lisan. Di sini kita bisa melihat ada 7 cabang yang kaitannya tentang lisan. Yang pertama adalah melafalkan kalimat tauhid. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga mempelajari ilmu. Yang keempat adalah mengajarkan suatu ilmu. Yang kelima adalah berdoa. Yang keenam adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh adalah menjauhi perkataan sia-sia. Ya. Jadi ini cabang yang kaitannya tentang lisan. Ada 7 cabang iman, ya, yang kaitannya tentang cabang lisan. Kemudian yang terakhir, anakku sekalian, cabang yang terakhir di sini adalah cabang tentang yang meliputi perbuatan anggota badan. Yang kita bisa baca sama-sama. Pertama urutannya adalah kita bersuci atau taharo dalam bersucian badan, pakaian dan tempat tinggal. Yang kedua adalah menegakkan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah maupun mengqadha sholat.
Yang ketiga adalah bersedekah kepada fakir miskin, anak-anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. Keempat adalah menjalankan puasa wajib, puasa sunnah, melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang keenam adalah beriktikaf di masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. Yang ketujuh adalah menjaga agama, bersedia meninggalkan rumah untuk hijrah di waktu-waktu tertentu. Yang kedelapan adalah menyempurnakan nazar, menyempurnakan menunaikan sumpah. Yang kesepuluh adalah menyempurnakan dan menunaikan kafarat. Yang kesebelas adalah menutup aurat ketika sedang sholat bahkan di luar sholat. Yang kedua belas adalah melaksanakan kurban. Yang ketiga belas adalah mengurus perawatan jenazah. Yang keempat belas adalah menunaikan dan membayar hutang. Kelima belas adalah meluruskan muamalah dan menghindarkan riba. Yang ke-16 adalah menjadi saksi adil dan tidak menutupi kebenaran. Yang ke-17 adalah menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan yang haram. Ke-18 adalah menunaikan hak keluarga, sanak kerabat serta hak hamba sahaya. Kemudian ke-19 adalah berbakti dan menunaikan hak orang tua. Ke-20 adalah mendidik anak-anaknya dengan pola asuh dan pola didik yang benar. Yang ke-21 adalah menjalin silaturahim. Yang ke-22 adalah taat dan patuh kepada orang tua, bahkan orang tua yang dituakan dalam agama. Kemudian yang ke-23 adalah menegakkan pemerintah yang adil. Yang ke-24 mendukung seorang untuk bergerak dalam kebenaran. Ke-25 adalah mentaati hakim, pemerintah dengan catatan tidak melanggar syariat. 26 adalah memperbaiki hubungan dan muamalah pada sesama. Yang ke-27 adalah menolong orang lain dalam kebaikan. Yang ke-28 adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ke-29 adalah menegakkan hukum Islam. Yang ke-30 berjihad mempertahankan wilayah perbatasan. 31 adalah menunaikan amanah, termasuk mengeluarkan setengah harta rampasan perang. Kemudian yang ke-32 adalah membayar atau memberi, atau membayar hutang. Yang ke-30 adalah memberikan hak-hak kepada tetangga dan memuliakannya. Ke-34 adalah mencari harta dengan cara yang halal. 35 adalah menyedekahkan harta, termasuk juga menghindarkan sifat boros, kikir. 36 adalah memberi dan menjawab salam. 37 adalah mendoakan orang-orang yang bersin. Yang ke-38 menghindari perbuatan yang merugikan bahkan menyusahkan orang lain. 39 adalah menghindarkan permainan dan sunda gurau. Yang terakhir ke-40 adalah menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Nah, ini cabang yang 40 cabang ada dalam perbuatan. Nah, tadi kita sudah membaca 77 cabang yang kaitannya tentang cabang hati, niat dan akidah. Ada 30 cabang. Kemudian cabang lisan ada 7 cabang. Keimanan dan 40 cabang ada di dalam perbuatan. Berjumlah 77 cabang. Kalau kita amalkan semuanya, anak sekalian, maka sempurnalah iman kita. Oleh karena itu, anakku sekalian, kita harus bisa untuk mengamalkan 70 cabang ini, agar iman kita menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, selanjutnya di dalam keimanan pasti ada hal-hal yang dapat merusak keimanan kita. Contohnya ada 4 contoh di masyarakat kita yang masih melakukan atau dapat merusak keimanan kita. Yang ini terjadi di masyarakat kita yang mengatasnamakan ibadah, padahal ibadahnya bukan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ditunjukkan kepada yang dianggap leluhur, dianggap yang bisa memberikan manfaat, mudarat, padahal yang memberikan manfaat dan mudarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini gambar pertama, tradisi tumpeng, tradisi kesyirikan dan budaya ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang belum paham tentang hakikat ibadah itu sendiri. Yang kedua, masih di antara kita, di masyarakat kita, bahkan anak-anak remaja, bahkan orang tua sekalipun masih juga mempercayai dengan membaca zodiak. Padahal ini juga dapat merusak keimanan seorang.
Kemudian yang ketiga ada khurafat. Khurafat juga termasuk dalamnya adalah yang meyakini bahwa saya paling paling pintar dalam atau menganggap dirinya wali atau menganggap dirinya nabi yang bisa membawa keberuntungan. Nah, ini adalah khurafat Maka segala jenis khurafat yang sumbernya bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka bisa merusak keimanan kita. Yang terakhir adalah ini tradisi atau budaya atau bukan budaya kaitannya tentang jampe-jampe Ini dapat juga merusak keimanan seorang dan lain sebagainya. Ada juga kaitannya tentang riya pamer dan sebagainya. Ini juga termasuk dapat merusak keimanan seorang Maka hal-hal seperti ini hendaklah kita berusaha menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merusak keimanan kita. Kemudian yang terakhir adalah manfaat syu'abul iman. Setelah tadi saya menjelaskan kepada kalian semua tentang cabang keimanan, maka di sini apa sih manfaat syu'abul iman itu? Yang terakhir pertama adalah mendorong umat Islam mempelajari, memahami, mengerti dan mengamalkan cabang keimanan. Kemudian mendorong umat Islam untuk menyempurnakan iman, meyakini bahwa iman itu bertingkat-tingkat, kemudian meyakini bahwa iman dapat bertambah dan berkurang, kemudian meyakini bahwa manusia harus berbuat baik terhadap sesama tanpa pandang bulu, dan yang terakhir meyakini bahwa tauhid bagaikan pondasi pada bangunan sehingga harus didahului Nah, ini manfaat dari syu'abul keimanan. Oleh karena itu kita tibalah di kesimpulan. Oleh karena itu kesimpulan pada pembahasan hari ini bahwa iman adalah dimensi pokok yang harus dimiliki umat Islam sekaligus menjadi keabsahan amal ibadah. Iman dapat diketahui melalui keyakinan lisan dan perbuatan. Keimanan seorang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Iman juga memiliki 77 cabang yang harus dipahami, dimengerti dan diaplikasikan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan untuk Bapak juga. Semoga kita sama-sama mengamalkan 77 cabang ini sehingga kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.